Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisda Sala Mutiara. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS tahun ajaran 2023 dari BPSDMD Provinsi Banten. Saat ini saya bertugas di Dinas Perikanan Kabupaten Lebak. Saya dari Angkatan 104 Kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Smart Governance Dinas Perikanan Kabupaten Lebak. Isu-isu yang terjadi pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak yang terkait dengan upaya mewujudkan smart governance adalah yang pertama, kurangnya efisiensi efektivitas proses pelayanan karena belum adanya sistem atau aplikasi khusus secara online. Berdasarkan fakta, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM pada tahun 2022 mencapai 80,35, yang berarti sudah baik dan di atas rata-rata. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti pelayanan online, karena pada aspek tersebut mendapatkan nilai sebesar 78,47 dengan kategori di bawah rata-rata. Hal ini terjadi karena Dinas Perikanan Kabupaten Lebak belum membuka pelayanan via online. Sejauh ini masih menggunakan metode manual atau belum digital. Sistem pelayanan yang masih manual atau belum digital cenderung memakan waktu dan tenaga yang lebih besar. Dibandingkan dengan sistem pelayanan yang sudah online, sistem pelayanan manual tidak mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Beberapa pihak yang mungkin berdampak antara lain seperti pemerintah, masyarakat, dan pegawai. Selanjutnya yang kedua adanya potensi keterlambatan pada kenaikan gaji berkala. Berdasarkan data dan fakta, selama ini kenaikan gaji berkala dilakukan secara manual dan terdapat potensi keterlambatan dalam penggantian nominal gaji. Seperti halnya penggantian nominal gaji yang seharusnya didapatkan oleh pegawai. Hal ini berdampak pada nominal gaji yang didapatkan pegawai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pegawai tidak mendapatkan hak yang semestinya. Pihak yang terkena dampak pada isu ini adalah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Lebak sendiri yang telah memenuhi syarat kenaikan gaji selaku penerima gaji. Kemudian yang ketiga adalah belum adanya sarana pengingat jadwal kerja penyusunan renja secara online. Selama ini Dinas Perikanan Kabupaten Lebak mengalami kesulitan dalam pengelolaan waktu, seperti mengalokasikan waktu yang tidak memadai untuk suatu kegiatan. Hal ini terjadi karena tidak adanya sarana pengingat jadwal, kegiatan, dan pencatatan online yang baik, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan atau ketidakpenuhan dalam penyelesaian suatu kegiatan. Proses perencanaan jadwal kegiatan yang dilakukan secara manual dapat meningkatkan risiko kesalahan dan kekeliruan dalam pengumpulan data dan pengolahan data. Ini dapat mengakibatkan informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap, yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Beberapa pihak yang mungkin terdampak yaitu seperti pemerintah, masyarakat, serta pegawai. Kemudian yang keempat adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi pengaduan online. Selama ini masyarakat kurang mengetahui tentang keberadaannya aplikasi pengaduan online. Hal ini terbukti dari adanya laporan yang masuk pada aplikasi SP4N Lapor, sehingga aplikasi tersebut kurang digunakan secara optimal. Pihak yang mungkin terkena dampak dari isu ini adalah masyarakat dan instansi. Selanjutnya, isu yang terakhir yaitu belum efektifnya pencatatan surat keluar dan surat masuk. Berdasarkan fakta, Dinas Perikanan Kabupaten Lebak selama ini masih menggunakan metode manual dalam pencatatan surat keluar dan masuk. Manualnya proses pencatatan surat keluar dan masuk dapat meningkatkan risiko ketidakakuratan data karena kesalahan manusia, seperti salah penomoran surat, tanggal, atau alamat penerima. Pihak yang terkena dampak ialah instansi, pemerintah surat, penerima surat, dan pengirim surat. Selanjutnya yaitu menentukan isu utama menggunakan pisau analisis.
Di sini saya menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak. Isu-isu yang telah disampaikan barusan kemudian dianalisis dan juga ditentukan masalah utamanya. Pada tabel berikut dapat terlihat bahwa nilai tertinggi didapatkan pada masalah belum adanya sarana pengingat jadwal kerja penyusunan renja secara offline dengan total nilai 19 dan menjadi prioritas pertama. Dari semua isu ini, kemudian kita cari penyebabnya menggunakan fishbone diagram. Dalam fishbone diagram ini, terdapat beberapa penyebab dari metode, yaitu masalah teknis dalam implementasi berbasis online, kemudian dari material karena tidak tersedianya teknologi yang tepat, serta dari manusia sendiri, yaitu kurangnya kesadaran atau pentingnya sarana pengingat jadwal kerja penyusunan renja secara online, dan juga dari lingkungannya karena terkendala oleh koneksi internet yang kurang memadai. Kemudian dianalisis kembali menggunakan USG. Di sini saya menganalisis penyebab-penyebab menggunakan analisis USG, yaitu urgensi, yang berarti tingkat urgensitas masalah, kemudian seriousness yang berarti tingkat keseriusan masalah, dan yang terakhir growth, tingkat pertumbuhan masalah. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai terbesar pada penyebab utama belum adanya sarana pengingat jadwal kerja penyusunan renja secara online ialah kurangnya kesadaran akan pentingnya sarana pengingat jadwal kerja penyusunan renja secara online yang mendapatkan nilai sebesar 14 poin serta menjadi ranking pertama. Sedangkan masalah teknis dalam implementasi berbasis online mendapatkan total nilai 12 dan masuk ke dalam ranking 2. Kemudian pada penyebab tidak tersedianya teknologi yang tepat memiliki total nilai 9 serta masuk ke dalam ranking 4. Dan yang terakhir, koneksi internet kurang memadai memiliki total nilai 10 dan masuk ke dalam ranking 3. Kemudian apa solusi atau gagasan dan ide kreatif yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan penyebab utama pada isu utama, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya sarana pengingat jadwal kerja penyusunan renja secara online tadi, yaitu dengan menggunakan Google Calendar. Dengan Google Calendar ini bisa dipercaya sebagai pengingat otomatis para pegawai dinas perikanan dan dapat lebih mudah mengingat jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, serta tidak akan melewatkan deadline atau agenda-agenda penting yang seharusnya dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.